Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Fauzia. Adapun tujuan saya di sini yaitu akan memaparkan sedikit materi mengenai hubungan struktur aktivitas senyawa perangsang sistem saraf pusat. Nah, untuk menurut para ahli yaitu Paul Ehrlich dan Edwin Wellman tentang sawar darah otak atau blood-brain barrier. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fisioneurologi obat sistem saraf pusat, yang dimana pertama-tama kita ketahui bahwa obat sistem saraf pusat ini yaitu untuk menekan atau menstimulasi seluruh atau bagian tertentu dari sistem saraf pusat. Nah, jika terdapat penekanan terhadap pusat sensorik, akan terjadi suatu kelelahan, mengantuk berlanjut dengan kehilangan kesadaran. Dan bila penekanan terhadap motorik, akan terjadi kelemahan otot lurik, kelumpuhan ringan hingga kelumpuhan total. Nah, untuk stimulasi pusat sensorik ini akan timbul suatu perasaan gembira, kegelisahan, sulit tidur, mudah marah, pikiran kacau, hingga ilusi bahkan halusinasi. Nah, sedangkan untuk stimulasi motorik akan terjadi sedikit tremor, kekejangan otot lurik hingga serangkaian konvulsi, di mana pasca konvulsi diikuti dengan kelelahan otot atau biasa disebut dengan paralisa. Nah, dalam keadaan ini diawali dengan tidak terkendalinya gerakan motorik atau gangguan gerakan kasar halus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah keywords, di mana prinsip kerja dasar obat penekanan sistem saraf pusat dan obat perangsang sistem saraf pusat harus mampu menembus saraf darah otak. Selanjutnya adalah mekanisme kerjanya, di mana mekanisme kerjanya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemblokan hambatan postinaptik. Yang kedua, pemblokan hambatan prasinaptik. Yang ketiga, rangsangan langsung pada saraf. Selanjutnya adalah stimulasi susunan saraf pusat, di mana obat stimulasi susunan saraf pusat dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada analeptika, yang kedua ada turunan metilaksatin, yang ketiga perangsang peskomor, yang keempat halusinogen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai analeptik. Di mana analeptik adalah stimulan sistem saraf pusat. Istilah analeptik biasanya mengacu pada analeptik pernapasan. Analeptik adalah stimulan sistem saraf pusat yang mencangkup berbagai macam obat yang digunakan untuk mengobati depresi, gangguan hiperaktif defisit perhatian, dan depresi pernafasan. Penggunaan utama dari analeptik adalah untuk merangsang pernafasan, yaitu dapat meningkatkan ventilasi pulmonari, meningkatkan respon rangsangan sensori, dan mempercepat pulihnya refleks normal sebuah anestesi. Selain menimbulkan efek rangsangan pernafasan, analeptika juga merangsang sistem saraf pusat. Pada dosis tinggi analeptik dapat menyebabkan mual, muntah, aritmia jantung, dan kejang, serta menyebabkan reaksi psikotik seperti euforia, agitasi, kebingungan, dan halusinasi. Selanjutnya ada niketamid. Niketamid adalah stimulan yang terutama mempengaruhi siklus pernapasan. Dikenal luas dengan nama dagang coramin. Sebelumnya obat ini digunakan pada pertengahan abad ke-20 sebagai penanggulangan medis terhadap overdosis obat penenang, sebelum munculnya intubasi endotrakeal dan ekspansi paru tekanan positif. Niketamid terutama bekerja sebagai perangsang pernapasan pada medula, tetapi mekanisme kerja secara pasti masih belum diketahui. Niketamid digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh obat penekan sistem saraf pusat seperti turunan barbiturat. Adapun dosisnya yaitu 0,375 sampai 3,75 gram diberikan secara intravena atau intramuskular.
Niketamid telah digunakan sebagai stimulan pusat dan untuk gangguan hipotensi. Selanjutnya ada doxapram HCl. Doxapram menstimulasi CNS yang menyerupai niketamid. Efek stimulasi lebih dari pikrotoksin atau pentylentetrazol. Doxapram menunjukkan selektivitas lebih besar sebagai stimulan pernafasan dibandingkan niketamid, tetapi gejala stimulan SSP umum masih sering. Efek stimulasi pernapasan adalah hasil dari stimulasi langsung dari pusat pernafasan di medula. Adapun dosisnya yaitu 0,5 sampai 1 mg per kilogram BB, dapat diulang dengan selama 5 menit. Onset setelahnya yaitu 5 sampai 10 menit dan waktu parunya itu 3 sampai 4 jam. Selanjutnya itu efek samping hipertensi, takikardia, aritmia, otot kaku, dan muntah. Batas keamanan obat ini sangat sempit sehingga dosis untuk menimbulkan perangsangan pusat nafas tidak banyak berbeda dengan dosis yang menimbulkan kejang. Selanjutnya itu pentylentetrazol. Yang pertama, obat ini berikatan dengan reseptor GABA dan bertindak sebagai modulator negatif. Yang kedua, pentylentetrazol ini digunakan untuk pengobatan depresi pernafasan yang disebabkan oleh penekanan sistem saraf pusat dan untuk shock terapi pada pengobatan depresi psikotik. Selanjutnya, pikrotoksin. Yang pertama itu, pikrotoksin terdapat pada biji tanaman Anamirta coculus. Yang kedua, mempunyai efek perangsang pernapasan yang kuat. Yang ketiga, mekanisme kerjanya dengan cara memblok hambatan prasinaptik. Yang keempat, merupakan antagonis terhadap kerja neurotransmitter GABA atau asam gamma aminobutitrat. Yang kelima, digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh kelebihan dosis turunan barbiturat atau obat penekanan sistem saraf pusat. 5. Screening sulfat. Screening sulfat dapat merangsang SSP dengan memblok secara selektif hambatan postsinaptik. Yang kedua, pada umumnya screening digunakan sebagai campuran tonikum dan amarum, dan dosis analeptik yaitu 2-8 mg. Yang keenam, bemegrid. Bemegrid yang strukturnya mirip barbiturat adalah stimulan sistem saraf pusat atau analeptika serta dipakai untuk mengatasi keracunan turunan barbiturat. Yang kedua, bemegrid memiliki aksi antagonis pada reseptor GABA dan dosisnya adalah 50 mg. Turunan metilsaktin, salah satu kelompok dari obat perangsang SSP adalah saktin atau metilsaktin, di mana obat utamanya yaitu kafein, theobromine, dan theophylline. Dalam dosis kecil, turunan ini digunakan sebagai tonikum dan minuman segar. Pada mekanisme kerja, turunan metilsaktin dapat merangsang korteks cerebral dan pusat medula, menyebabkan relaksasi otot polos, terutama otot polos bronkus, merangsang SSP, otot jantung, dan meningkatkan diuresis. Baik, mungkin langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang kafein, theophylline, dan efek farmakologi theophylline. Pertama itu, kafein itu adalah stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk mengurangi kelelahan fisik serta untuk mengembalikan mental agar lebih waspada. Kafein ini juga merangsang SSP sehingga tingkat kewaspadaan meningkat dan koordinasi tubuh yang lebih baik. Selanjutnya itu theophylline. Theophylline juga digunakan sebagai stimulan di mana penggunaannya dalam terapi asma bronkial. Theophylline ini merupakan salah satu obat yang memiliki indeks terapi sempit. Potensi toksisitasnya telah diketahui berhubungan dengan kadar theophylline utuh dalam darah. Selanjutnya itu efek farmakologi theophylline. Pertama dia perangsang SSP yang kuat, lebih kuat dari kafein. Kedua, merangsang pusat napas
di medula oblongata. Ketiga, memperkuat kontratilitas diafragma. Keempat, mempunyai efek initropik positif pada jantung. Yang kelima, merelaksasi kuat otot polos bronkus yang menyebabkan meningkatnya kapasitas vital, dimanfaatkan sebagai bronkodilator pada asma bronkial. Yang terakhir itu meningkatkan ekskresi air dan elektrolit dengan efek mirip diuretiktase. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Berikut adalah theobromin. Theobromin ini memiliki sifat umum dari santin lain, yang dimana memiliki aktivitas lebih lemah daripada theophylline ataupun kafein sebagai stimulan pada sistem saraf pusat. Dosis besar dapat menyebabkan mual dan muntah. Theobromin juga ini telah digunakan untuk sifat bronchodilating dan pengobatan gangguan kardiovaskular. Selanjutnya, yaitu hubungan struktur aktivitas metilsantin. Dapat kita lihat struktur kimia metilsantin sendiri di bawah ini. Untuk senyawa kafein, yang dimana R1 dan R2-nya ini memiliki struktur kimia CH3 dan sumbernya kopi 1,2%, teh 5%, dan guarana 4%. Selanjutnya, senyawa theophylline, yang dimana R dan R1-nya ini memiliki struktur CH3 dan R2, sedangkan R2-nya memiliki struktur H, dan untuk sumbernya berasal dari teh. Untuk senyawa theobromin, di mana R-nya ini memiliki struktur H, sedangkan untuk R1 dan R2-nya ini memiliki struktur CH3 dan sumbernya berasal dari coklat. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas senyawa metilsantin sendiri, di mana senyawa santin ini merupakan alkaloid yang bersifat basa lemah dan asam lemah. Senyawa dengan keasaman lemah dan basa lemah ini akan sukar terionisasi sehingga mudah menembus sawar darah otak. Baik, itu saja materi yang saya bawakan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Theophylline dan theobromin merupakan asam lemah dengan pKa 8,6 dan 9,9. Theophylline berbentuk kristal putih, pahit, dan sedikit larut dalam air. Kafein tidak bersifat asam karena tidak mempunyai atom hidrogen yang dapat dilepas, sehingga kafein merupakan basa yang sangat lemah. Aktivitas farmakologis turunan metilxanthin. Pertama itu obatnya ada kafein, perangsang saraf pusatnya itu 1, perangsang pernapasannya itu 1, diuretiknya 3, dilatasi koronernya itu 3, perangsang jantungnya itu 3, perangsang otot rangkanya itu 1. Yang kedua itu ada theophylline, perangsang saraf pusatnya itu 2, perangsang pernapasannya 2, diuretiknya 2, dilatasi koronernya itu 1, perangsang jantungnya itu 1, perangsang otot rangkanya itu 2. Yang ketiga itu ada theobromin, perangsang saraf pusatnya itu 3, perangsang pernapasannya itu 3, diuretiknya itu 1, dilatasi koronernya itu 2, perangsang jantungnya itu 2, perangsang otot rangkanya itu 3. Keterangannya di sini itu 1 lebih aktif dibandingkan 2 dan 2 lebih aktif dibandingkan 3. Perangsang psikomotor. Perangsang psikomotor adalah senyawa yang dapat merangsang pusat psikomotor sistem saraf pusat. Digunakan terutama untuk meningkatkan suasana hati dan harapan bagi penderita depresi mental. Struktur umumnya dapat dilihat pada gambar di samping. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Iin. Perangsang pusat simpatomimetikum. Senyawa simpatomimetik dapat menimbulkan efek perifer atau autonomik. Perangsang pusat simpatomimetik digunakan untuk pengobatan depresi ringan sebagai analeptik pada depresi akibat obat-obat anestesi, hipnotik, dan narkotik, dan untuk mengontrol kegemukan karena dapat menurunkan nafsu makan atau anoreksia. Perangsangan pusat simpatomimetik yang digunakan sebagai perangsang fisik antara lain adalah amfetamin sulfat,
metamfetamin HCl, fenkafamin atau reaktifan, dan metilfenidat HCl. Selanjutnya, mekanisme kerja. Turunan fenilalkilamin berfungsi sebagai perangsang sistem saraf pusat karena dapat meningkatkan pengeluaran katekolamin, terutama dopamin dan norepinefrin dari penyimpanan intraneuronal. Pada dosis tinggi, turunan ini menghambat enzim monoamin oksidase. Selain itu, turunan fenilalkilamin juga menghambat mekanisme reputake beberapa amin biogenik dan secara langsung merangsang reseptor adrenergik. Selanjutnya ada amfetamin dan beberapa turunannya dapat menurunkan nafsu makan karena bekerja secara langsung pada pusat kenyang di hipotalamus, sehingga secara luas digunakan sebagai senyawa anoreksigenik untuk mengatasi kegemukan dan menurunkan berat badan. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar slide di mana ada struktur mazindol, fenmetrazin, metilfenidat, dan yang terakhir ada gambar struktur umum. Baik, itu saja, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas. Substitusi satu gugus metil pada gugus amin dapat meningkatkan aktivitas. N-alkil yang lebih besar dari gugus metil akan menurunkan aktivitas. N-metil dan N-alisklik mempunyai peran penting untuk aktivitas perangsang sistem saraf pusat karena adanya proteksi sterik terhadap gugus amin akan memperlambat aktivitas oleh enzim monoamin oksidasi sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Substitusi 2 gugus metil pada gugus amino atau metilasi pada rantai samping secara drastis akan menurunkan aktivitas. Yang kedua, siklisasi pada rantai samping akan menurunkan efek perangsang sistem saraf pusat, tetapi tidak mengurangi efek anoreksianya. Yang ketiga, aktivitas akan memaksimalkan bila jumlah atom C rantai samping sama dengan 2. Bila jumlah atom C rantai samping ditingkatkan, aktivitasnya akan menurun. Yang keempat, modifikasi molekul untuk meningkatkan sifat hidrofil akan menurunkan aktivitas. Adanya gugus hidroksil pada rantai samping akan menurunkan aktivitas, sedangkan hidroksilasi pada cincin aromatik akan menghilangkan aktivitas. Yang kelima, reduksi cincin aromatik akan menggantikan cincin aromatik dengan gugus alkil akan menghilangkan aktivitas. Yang keenam, isomer dextro mempunyai aktivitas 10-20 kali lebih besar dibandingkan isomer levo. Yang ketujuh, pemasukan gugus penarik elektrokuat seperti CF3 atau CN pada posisi A rantai panjang aktivitas menurunkan aktivitas. Selanjutnya, antidepresan. Antidepresan adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek antidepresi, digunakan secara luas untuk pengobatan pasien yang diperoleh oleh berbagai macam sebab. Antidepresan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, penghambat monoamin oksidase. Yang kedua, antidepresan trisklik. Yang ketiga, antidepresan tetrasklin. Baik, selanjutnya yaitu penghambat monoamin oksidase atau MAO. Nah, MAO ini merupakan enzim yang berperan dalam proses deaminasi oksidasi senyawa amin biogenik, contohnya dopamin, epinefrin, serotonin, norepinefrin, dan lain sebagainya. Adapun hubungan struktur aktivitasnya, yang pertama yaitu memiliki aktivitas analeptik penghambat MAO maksimal bila memiliki struktur mirip dengan amfetamin. Contohnya pada slide itu ada struktur epinefrin, ada struktur norepinefrin, ada struktur metamfetamin, dan ada struktur amfetamin itu sendiri. Lalu selanjutnya itu substitusi cincin aromatik, misal dengan gugus metoksi atau metal, dan hidrogenasi cincin akan menurunkan aktivitas penghambatan. Lalu N-asilasi dan N-alkilasi
hidrasin akan menurunkan aktivitas juga. Adapun gugus hidrasin bisa kita lihat gambarnya pada slide. Selanjutnya yaitu penggantian fenik dengan beberapa cincin heterosiklik akan mengurangi aktivitas penghambatan MAO dan akan menghilangkan aktivitas analeptiknya. Selanjutnya yaitu penambahan atau pengurangan panjang rantai pada gugus fenil hidrasin juga akan menyebabkan variasi aktivitas penghambat MAO dan analeptik. Adapun contoh obatnya yaitu yang pertama ada iproniasid dengan potensi relatif 1, lalu ada isokarboxasid dengan potensi relatif 3,1, lalu ada phenelzine dengan potensi relatif 18, lalu ada metamfetamin yang tidak memiliki potensi relatif, lalu ada feniprasin dengan potensi relatif 31, dan ada tranilsipromin dengan potensi relatif 45. Selanjutnya ada antidepresan trisiklik. Digunakan secara luas sebagai antidepresan, dapat meningkatkan suasana hati, aktivitas fisik, dan suasana mental, memperbaiki nafsu makan dan pola tidur, lebih efektif dibanding penghambat MAO. Mekanisme masih belum sepenuhnya diketahui. Diduga disebabkan oleh penghambatan reuptake pelepasan biogenik monoamin di ujung saraf pada sistem saraf. Modifikasi ada 2, yang pertama pada rantai samping, yang kedua pada cincin trisiklik. Pada modifikasi rantai samping yang pertama, aktivitas tinggi bila jumlah atom C pada rantai samping 2,3 lebih dari 3 atau hanya 1 senyawa tidak aktif. Yang kedua, gugus amin biasanya amin sekunder bukan tersier. Senyawa akan aktif bila N tersubstitusi metil atau tidak tersubstitusi semakin baik. Gugus alkil yang lebih tinggi dari metal menurunkan aktivitas secara drastis dan toksisitas tinggi. Pada modifikasi cincin tetrasiklik, yang pertama, substituen 3Cl, 10 metil dan 11 dimetil dapat meningkatkan aktivitas. Yang kedua, jembatan CH2 atau S pada posisi 10-11 aktif sebagai antidepresi. Namun, hilangnya jembatan 10-11 juga tidak menghilangkan aktivitas antidepresi. Selanjutnya dapat dilihat di samping ada struktur kimia dari cincin 10,11 dihidro 5H di benzazepin. Dapat dilihat gambar struktur kimianya di bawah. Obat-obatnya itu ada desipramin, imipramin, dan clomipramin. Potensi relatif dari desipramin itu 3000, sedangkan pada imipramin itu 38. Selanjutnya yang kedua ada struktur kimia dari cincin 5H di benzosiklohepten. Dapat dilihat gambar struktur kimianya di bawah. Obatnya itu ada protiptilin. Potensi relatifnya itu 280. Selanjutnya yang ketiga ada struktur kimia dari cincin 10,11 dihidrol 5H di benzosiklohepten. Dapat dilihat gambar struktur kimianya di bawah. Obatnya itu nortriptilin dan amitriptilin. Potensi relatifnya itu 120 pada nortriptilin dan amitriptilin itu 16. Selanjutnya ada halusinogen. Halusinogen dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu turunan feniletilamin dan kedua turunan indol, yang ketiga turunan marihuana. Yang pertama yaitu turunan feniletilamin. Yang aktif sebagai halusinogen hanyalah meskalin yang diisolasi dari batang kaktus. Dahulu digunakan sebagai upacara sakramen orang Indian. Untuk struktur umumnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Hubungan struktur aktivitasnya yang pertama adanya percabangan metal pada rantai samping isopropil, meningkatkan aktivitas perangsang sistem saraf pusat dan halusinogenik. Yang kedua, metoksilasi cincin benzen posisi orto dan para meningkatkan aktivitas. Yang ketiga, metilen dioksi juga meningkatkan aktivitas. Selanjutnya yaitu dapat kita lihat pada tabel. Yang pertama yaitu nama obat meskalin dengan struktur umum. Yang pertama R1 terdapat atom H, R2 terdapat atom H, R3 terdapat gugus OCH3, R4 terdapat gugus OCH3, dan R5 terdapat gugus OCH3. Untuk potensi relatifnya yaitu 1.
Selanjutnya dapat kita lihat untuk obat trimetilamin, kemudian ada trimetilamin 2, MDA, MMDA, dan juga DOM. Dapat kita lihat untuk struktur umum dan potensi relatifnya pada tabel. Selanjutnya yaitu ada turunan indol. Turunan indol sederhana, beberapa halusinogen memiliki struktur umum seperti serotonin. Sifatnya lipofil sehingga mudah terpenetrasi pada sistem saraf pusat dan mencegah reaksi metabolik diaminasi oksidatif. Untuk struktur umumnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Kemudian dapat kita lihat pada tabel di mana untuk obat dimetiltriptamin pada R1 itu terdapat NCH32, R2 terdapat atom H, R3 terdapat atom H, dan R4 terdapat atom H. Potensi relatifnya yaitu 4. Kemudian dapat kita lihat untuk obat psilosin, butofenin yang aktivitasnya masih kontroversial. Kemudian ada obat 5-metoksi dimetiltriptamin, ada obat dietiltriptamin, ada obat 6-hidroksi dietiltriptamin. Untuk potensi relatif dan juga strukturnya dapat kita lihat pada tabel. Kemudian ada turunan asam lisergat, di mana turunan ini diperoleh dari Claviceps purpurea, jamur parasit pada gandum. Halusinogen yang sangat kuat, sedangkan untuk hubungan struktur aktivitasnya yang pertama adanya atom C asimetrik seperti pada C dan C5 dapat menghasilkan 4 diestroisomer yaitu D dan L asam lisergat serta D dan L asam isolisergat. Hanya D asam lisergat yang mempunyai aktivitas halusinogen. Yang kedua, turunan N-asetil akan terhidrolisis menjadi senyawa induk aktif. Yang ketiga, hidrogenasi pada ikatan rangkap C2-C3 menurunkan aktivitas 1/8 kali. Sedangkan pada C9 dan C9-C10 menghilangkan aktivitas. Untuk struktur umumnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Yang pertama yaitu untuk obat D asam lisergat amid. Untuk R1-nya terdapat atom H, R2-nya terdapat NH2, sedangkan untuk potensi relatifnya 10. Kemudian ada obat D asam lisergat etilamid, ada obat D asam metil lisergat etilamid, kemudian D asam asetil lisergat etilamid, kemudian ada D asam lisergat dimetilamid, kemudian ada obat D asam lisergat dietilamid atau biasa disingkat dengan LSD, kemudian ada obat D asam metilsergat dietilamid, kemudian ada obat D asam asetil sergat dietilamid. Untuk potensi relatif serta strukturnya dapat kita lihat pada tabel. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan.